Sebenarnya cukup hari ini langsung ke Romo Sadana saja, tetapi sedikit ya Romo, saya mau bicara, semoga berkenan untuk mendengarkan. Romo Sadana yang saya iman, betul Bapak Ibu semua imannya menjadi semakin kuat. Yang ketiga adalah memahami banyak hal. Memahami banyak hal-hal
baik yang rohani mungkin juga yang bukan rohani, tetapi tidak terpisahkan. Yang keempat adalah tekun berdoa. Semoga semua kita tekun berdoa. Yang kelima, belajar memahami kehendak Tuhan. Ya. Yang keenam, belajar tentang kepekaan atau kepekaan. Yang ketujuh adalah berani berbicara. Yang dulunya mungkin bicara sulit, ini menjadi berani untuk berbicara. Berbicara di depan umum tentunya, bukan berbicara sendiri. Lalu yang kedelapan adalah berani memimpin sembahyangan atau doa di lingkungan. Yang ke-10, ini sebuah himbauan. Tentunya perlu dipupuk dan dilatih terus-menerus karena itu butuh proses. Masih satu, Tuhan selalu memberikan semangat atau Roh Kudus selalu menyertai. Ini yang diperoleh dari CAP. Mungkin tidak perlu saya sampaikan lagi. Semoga ini semua yang Bapak Ibu peroleh dan mungkin banyak lagi. Saya sebagai Kabid Pewartaan masih menagih. Yang terakhir ke-11 berarti terlibat di dalam tugas pelayanan gereja. Mumpung ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk terlibat karena pemilihan pengurus baru, dan puji Tuhan juga Bapak Ibu sudah banyak yang mendaftar atau sanggup atau bersedia untuk terlibat di dalam kepengurusan Dewan Paroki periode 23 dan sampai 24. Ini hasil dari CAP yang luar biasa. Terima kasih semuanya. Semoga rekoleksi hari ini kembali memperdalam, mempertegas dan memperjelas, juga menyatakan kembali apa yang sudah jadi komitmen Bapak Ibu semua. Itu saja yang bisa saya mengenai apa yang kita sudah bilang. Kehadiran kita pada pagi hingga sore nanti, tadi saya sudah ngomong sama Romo Andreas. Romo nanti siang tidak usah satu-satu lagi. Mulai bisa sore diminum saya. Saya pesan sama dia, saya senang sampai jam 5 atau 6 sore. Dia lebih berdebat di sini saya hanya mengingatkan dari apa yang sudah Bapak Ibu semua terima selama ini, siapa apa yang dekat. Jadi tidak ada yang baru yang saya sampaikan. Yang saya mengingatkan saja terkait dengan tema yang disajikan kepada saya, kalau tidak salah ya. Maaf tadi saya agak ini karena tidak diinformasikan antara kiri dan kanan. Langsung saya datang ngasih. Saya di belakang peserta aku sudah bersemangat. Nah, yang saudara saya adalah panggilan iman. Kalau tidak salah begitu. Nanti akan belajar panggilan iman, nanti diakonnya kemudian yang setia, yang terakhir saat dalam dan terang bagian mengawas. Kita semuanya akan praktik soal iman. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sebelumnya, apakah Bapak Ibu termasuk orang beriman? Dari mana? Mempercaya, saya jadi lupa aja. Percaya dan menanggapi panggilan Tuhan lewat tata cara hidup saya, perjalanan hidup saya dan seterusnya. Saya kira itu aja, Romo. Terima kasih. Ada yang lain? Apa ini? Jumeneng supaya kelihatan cantiknya. Iman menurut saya adalah percaya, dan untuk merealisasikan percaya itu mengikuti apa yang kita percaya, yaitu karena saya mengimani Yesus sehingga saya mengikuti ajaran Yesus, lalu
segala sesuatu yang ada pada diri Yesus. Itu saya percaya apa yang saya tahu tentang Yesus, dan tentu saya lakukan. Beriman karena saya pertama sudah dibaptis. Yang kedua, setelah saya sudah dibaptis, saya mencoba mengikuti ajaran-ajaran Yesus melalui beberapa komunitas. Kemudian intinya adalah harus membaca kitab suci, mengerti. Kalau tidak bisa membaca kitab suci, mendengarkan khotbah dari promo, dari live streaming, kemudian dari WA dan YouTube, sehingga mengerti betul. Setelah mengerti betul itu, sehingga kita bisa bertutur kata dengan baik, juga bisa berperilaku dengan baik seperti yang disabdakan Tuhan. Terima kasih di Bekasi dan juga ada salah satunya di Cikarang. Lalu saya berpikir, saya ini sudah tua, meskipun saya mempunyai masalah, tentu saja keterbatasan fisik sangat mengganggu saya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu saya terima baik. Sampai sekarang, salah satu dari anak saya, meskipun tidak satu rumah, tapi dekat. Artinya jalannya tidak terlalu jauh, paling 3 km. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu maha baik. Sampai saat ini, salah satu dari anak saya mendampingi dalam kehidupan saya dalam usia yang sudah tidak menjalani materi. Dan tidak pernah melakukan cantik itu. masalah itu akan bisa selesai. Kita selesai dia karena dia bermain lagi masih beribadah ya. Kalau kita masih ingin berdoa aja, ya ikuti kita dengan bersyukur, akui dan bersembahkan kepada Tuhan. Ya, banyak kisah-kisah yang betul. Ada sebagian dari kita yang kita mau membaca kisah bersama. Harus, ya. Sahabat saya itu mau kecil banget dan seperti saya sering baca sahabat-sahabat Yesus. Ya, betapa bukan hanya dengan percaya, satu-sama mengalami kemudian mengalami dan semakin masyarakat akan semakin menjadi dengan orang ya. Tetapi masalahnya adalah bagaimana kita menghadapi ada satu yang bisa membuat saya kita semuanya kita semuanya bukan kebahagiaan, kesenangan. Ya hari ini saya punya cucu 27 karena mentor kertas 27 itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingin iman terus dipuji dan dipuji semakin dimurnikan. Sekali lagi, ini bukan hal yang mudah untuk mengatakan jangan, tetapi pengenalan kita harus jangan yang merasa saja. Terakhir, pas sakit biasanya kalau pas sakit ada orang yang ekstrim dengan pikiran tentang ojo dulu nih dokter, itu yang masukkan tidak terima. Tapi untuk juga dari kita daripada dengan mereka sendiri. Berdoa dengan kita kalau Tuhan menyembuhkan dia. Kalau kami sudah berdoa yang tidak bisa, jangan berdoa, jangan video bagi seorang Yesus sebagai Bapa kita dari COVID, bahkan saya berani berdoa sakit COVID. Apakah dia berada di unit pribadi?
Enggak. Karena virus itu Iya, virus. tidak menyembuhkan. Iya. Coba kalau dia ini, Pasti. dia akan melakukan pemilih yang mendapat tugas untuk ikut mengabarkan, bukan menginstalkan ya, mengabarkan kabar gembira. Makanya selama ini, selama saya masih dipercaya dan saya percaya juga bahwa Tuhan yang memilih saya, bukan saya yang memilih Tuhan. Saya sebagai anggota KEP maupun sebagai komunitas di masyarakat, dan saya dalam kalau status di WHI saya sering menyelipkan ayat-ayat suci walaupun tidak sama dengan hari itu, bacaan hari itu, karena bacaan hari itu menurut saya untuk kita yang sudah paham, tetapi untuk mereka saudara-saudara kita, itu saya berusaha untuk memberikan yang istilahnya ayat-ayat yang mereka Iya, kita berikan aplaus. Terima kasih teman-teman. Semakin hari imannya semakin kuat. Tepuk tangan 2 kali. Dan selanjutnya, siap? Halo. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Kevin bagaimana? Bagaimana? Oke, halo. Apa kabar? Kevin bagaimana? Bagaimana rasanya dipikir? Mau nggak dicoba suasana sini terus? Luar biasa. Bapak Ibu, supaya kita ngepres, kita masukannya gimana ya toh? Sekarang kita coba berdiri. Yuk monggo silakan berdiri untuk bersemangat lagi. Jadi fundraiser itu nggak selalu harus berdiri, tapi yang jelas ada sukacita. Oke, Bapak Ibu, di mana saja ada siapa? Mari senyum dulu. Enggak senyum kalau ini. Bapak Ibu, waktu jadi evangelisnya ada sedihnya enggak? Ada boleh? Ada pembinanya boleh? Bisa buyut boleh? Bisa, saya aja. Ya, menurut saya itu sikilnya itu diberangkatin. Nah, ada lagi. Oke? Aku saya bayar kabel. Aku bayar ya. Itu ya. Sambil dibayar. Oke, 1, 2, 3. Yo.
Yang pertama itu halo, annyeonghaseyo, mosi, lalu duanya berganti. Saya di atas, ada gerakannya ya. Gerakannya jadi kalau halo, annyeonghaseyo ya, annyeonghaseyo. Tangan dua ya nanti ya, annyeonghaseyo gini ya. Lalu mosi. Berikan dalam begini ya. Jadi halo biasa. Sekali lagi cepat. Kita lihat satu-satu. Nah, murid itu artinya apa? Murid itu berasal dari bahasa Yunani yaitu disere, yang berarti belajar. Di murid itu belajar, sama seperti halnya kalau di sekolah, bapak itu kan pernah ada saya pernah tua. Jadi bapak itu sudah pernah belajar, sudah pernah menjadi murid. Nah, maka murid itu belajar. Setiap orang, jadi artinya setiap orang yang mau menyatakan diri untuk menjadi pengikut Yesus belajar. Duduk di kaki guru dan belajar dari Yesus sendiri. Tapi di sini ada unsur yang bersifat kasih. Kita bisa melihat gambaran seorang murid. Sebagian besar kita pernah menjadi seorang murid dan kita belajar itu kan pasti pasif. Pasti guru yang banyak menjelaskan, guru yang banyak memberikan penjelasan kepada para muridnya. Jadi murid itu hanya mendengar, lalu menyimpannya dan akhirnya kita belajar dari sang guru. Nomor 13, Katarina Yap. Kita sepakat dulu ya. Saya ini memberi rekoleksi kepada siapa ya? Alumnus atau alumni kursus evangelisasi pribadi. Sepakat ya? Pasti saya akan memberi rokok yang saya beli. Ini loh yang betul. Karena apa? Karena kita memberi dari apa yang kita punya. Ya, rokok herbal yang aku punya. Ya, istri aku beli. Maka ketika panitia meminta saya untuk memberi rekoleksi dengan PH, garam, dan terang dulu. Ini temanya di rekoleksi siang ini. Ya tahu ya? Ya. Garam, dunia, dan terang. Kalau
permintaan dari Yesus kepada saya secara pribadi. Dikatakan begini, dalam Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Bunyinya begini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Itu garam. Lalu berikutnya, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Garam ini bisa memberikan rasa asin. Terang ini bisa memberikan cahaya kepada orang lain karena apa? Karena di dalam dirinya ada yang dia pilih. Betul kan? Garam dari dirinya sendiri ada kekuatan, ada power, ada modal dalam diri yang namanya garam. Maka dia nanti bisa memberi. Nah, apa itu? Dia bisa memberi rasa asin. Sama orang tua. Sama alumni capnya Nino ini kok tidak bisa memberi terang, malah jadi gelap. Nah, ini makanya rekoleksi kali ini bagus untuk kembali pada sejatinya Anda menjadi garam, ya, memberi rasa, menjadi terang, yang artinya supaya yang buta itu yang bisa melihat itu bisa jelas melihat, nggak perlu meraba-raba melihat Anda rasanya kepengen. Oh, dia bisa berubah ya. Berarti kan kalau kita Siap Dino. Siap Dino. Dino. Siap Dino. Siap Dino. Yes.